Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clay. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengupload gambar menggunakan framework Coordinator 3. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tambah data dengan menggunakan modal, kemudian edit data dengan menggunakan modal. Jadi pada video kali ini kita masih akan melanjutkan, kita akan membuat satu form tambahan lagi untuk menambahkan gambar. Kemudian nanti kita akan membuat satu kolom lagi untuk menampilkan gambarnya. Begitu teman-teman. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, video kali ini kita akan membuka dokumentasinya CI teman-teman ya. Supaya kita bisa lebih paham dan kita bisa mengikuti sesuai dengan dokumentasinya. Oke, yang pertama kita lakukan, kita buka dulu dokumentasinya Coordinator. Nah, di sini saya menggunakan versi offline teman-teman ya. Jadi saya bisa kopikan URL-nya, kemudian pastekan. Sini saya tulis user_guide. Nah, di menu pencarian di sini kita cari upload. Nah, kemudian klik yang file uploading class. Kita scroll sedikit ke bawah. Nah, nanti kalau kita untuk membuat formnya, kita akan menggunakan ini teman-teman. Kita akan gunakan yang tipenya file, namanya itu user file. Sekali lagi, kita mengikuti dokumentasinya Coordinator. Nah, kemudian nanti scriptnya kita hanya akan buat di controller. Kemudian langkah yang kedua, kita buat dulu ya, satu kolom lagi di database kita. Kita buka dulu ya database kita untuk menambahkan satu kolom lagi. Kita buka localhost phpMyAdmin. Udah, selanjutnya kita masuk ke dalam database kita. Tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita pilih yang struct. Kemudian kita bisa add-kan, ini kita buat satu after alamat. Jadi setelah alamat ini kita akan tambahkan satu kolom lagi. Nah, di sini kita bisa buat satu lagi, namanya itu gambar misalnya. Gambar. Tipenya kita buat varchar. Kemudian panjangnya kita bisa buat 200 misalnya. Sudah, kita save. Nah, sudah. Coba kita lihat. Oke, teman-teman. Sudah ada, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu form lagi untuk menambahkan gambar yang kita inginkan. Kita bisa masuk ke dalam folder website kita, CI, kemudian application, kemudian kita pergi ke views, selanjutnya ke templates, kemudian index. Nah, di sini kita cari modal untuk tambah data. Ini adalah form tambah data. Kita scroll setelah alamat di sini. Kita bisa kopikan ya. Ini bercepat. Kita copy. Kemudian kita bisa paste. Labelnya kita ganti jadi apa nih? Gambar. Tipenya file. Name-nya user file. Kemudian satu lagi kita tambahin size. Kita buat 20. Save. Nah, ini semua kita bisa ikutin dari dokumentasinya. Ini teman-teman. Yang di sini ya, biar teman-teman gak bingung. Oke, sudah. Coba sekarang kita refresh halamannya. Oke, kita klik tambah data. Nah, teman-teman. Untuk form pengisian gambar sudah ada, teman-teman. Sekarang bagaimana skripnya? Oke, sekarang kita kopikan dulu ya. Kemudian kita bisa kopikan dari sini, $config ini, sampai ke sini. Kita copy. Kemudian kita kembali ke text editor kita. Kita masuk ke controller home. Kemudian cari metode proses tambah data dan script yang ada dalamnya kita hapus. Kita pastekan dengan yang tadi telah kita kopikan. Selanjutnya kita rapikan dulu.
Sudah? Sekarang kita buat dulu nama folder baru untuk tempat penyimpanan gambar kita. Kita bisa ganti uploads di sini menjadi gambar untuk tempat penyimpanan file-file gambar kita. Nah, kita bisa save dulu. Kemudian kita tambahkan folder gambar di sini ke dalam folder website kita. Di sini teman-teman ya, di luarnya kita bisa new folder. Kemudian kita buat nama foldernya itu gambar. Sudah, nanti di dalam folder inilah semua gambar-gambar kita itu ditampung. Begitu teman-teman. Kita kembali lagi. Kemudian max size di sini maksudnya itu adalah ukuran paling besarnya berapa untuk ukuran gambarnya. Di sini saya mau buat 10.000 aja teman-teman ya. 10.000. Kemudian max width-nya saya juga buat 10.000. Sama. Untuk yang max height-nya juga 10.000. Nah, ini saya buat 10.000 kenapa teman-teman? Karena ini hanya contoh teman-teman. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, gimana dong kalau misalnya kita membuat ukurannya itu cuma 2 MB yang bisa paling besar? Ya udah teman-teman bisa gantikan ini menjadi 2048. 2048 ini dalam kilobyte teman-teman ya. Kalau dia udah menjadi megabyte, dia akan menjadi 2 MB. Nah, tapi di sini saya buat 10.000 aja deh, karena ini hanya contoh. Maaf teman-teman, karena saya jelasnya terbalik, harusnya tadi saya jelasinnya yang low type dulu teman-teman ya. Cuman karena saya terbalik, mohon dimaafkan. Kemudian, low types itu tipenya itu tipe apa yang mau kita insert, misalnya PDF, PNG, JPEG, atau segala macamnya teman-teman. Nah, di sini karena kita hanya gambar teman-teman ya, jadi kisaran JPEG dan PNG. Kemudian di sini saya tambahin satu lagi, PNG. Kalau teman-teman mau nambahin yang lain, terserah, bebas. Oke, selanjutnya di sini kita bisa hapus dulu. Kita akan ubah. Kemudian maksud dari if di sini, itu kita bisa baca begini. Jika gambar di dalam form ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Nah, saya maunya gini aja deh. Echo gagal tambah misalnya. Jadi di sini kita bisa baca, jika gambarnya tidak ada, tampilkan gagal tambah. Tapi teman-teman harus ketahui, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kita akan buat satu inputan lagi di sini, yang isinya itu required. Nah, fungsinya itu apa? Ketika gambarnya belum diisi, tombol simpan tidak akan berfungsi. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan required ke semua form. Untuk alamat juga tambahin aja. Supaya kalau formnya belum diisi, tombol simpan tidak bisa berfungsi. Kita file, kita save. Oke, sudah. Kita kembali ke controller kita. Nah, selanjutnya, jika gambarnya ada, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah langsung insert ke database. Begitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan $gambar sama dengan this upload data. Begini. Kemudian satu lagi, $gambar sama dengan $gambar file underscore name. $gambar di sini itu diambil dari sini teman-teman ya. Dari name yang ada di database. Di sini gambar. Kita masukkan dia ke dalam sini. Kemudian kita tuliskan name yang lainnya. Seperti nama, NIM, dan alamat. Tuliskan nama sama dengan this input post nama, kemudian kasih satu lagi true untuk security teman-teman. Kemudian apa lagi? Setelah nama ada NIM sama dengan this input post kemudian NIM. Kita kasih true. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga,
yaitu alamat. Kita kopikan aja teman-teman ya. Kita ganti menjadi alamat. Kemudian di sini datanya itu kita masukkan ke dalam array. Yang pertama itu ada nama. Kita kasih dolar nama. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa kopikan aja. Kopikan. Yang kedua itu ada name. Yang ketiga itu ada alamat. Dan yang keempat itu ada gambar. Nah, ini semua kita ambil dari sini. Nama, name, alamat, gambar. Sudah, selanjutnya apa nih? Kita insert ke database kita. Kita tulis this db insert. Masukkan nama tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian kirimkan datanya. Sudah, sebelum dikembalikan atau di redirect ke halaman home, kita kasih notifikasinya. Notifikasinya kita bisa kopikan dari metode hapus data di sini. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita rapiin dulu. Kita bisa buat data berhasil ditambah. Kemudian yang terakhir itu ada redirect. Jadi nanti kalau misalnya berhasil akan di redirect ke halaman home atau ke controller home. Sudah, kita file, kita save. Selanjutnya kita bisa coba. Halaman ini bisa kita refresh dulu. Refresh. Sudah, coba kita klik tambah. Kemudian kita isikan namanya testing. Name-nya bebas, alamatnya tes. Kemudian kita masukkan gambar. Sini saya coba gambar ini teman-teman ya. Kita coba. Kita klik simpan. Nah, teman-teman, data berhasil ditambah. Tapi di sini belum ada teman-teman ya. Masih belum ada. Nanti akan kita tambahin. Kemudian coba kita refresh di halaman ini. Kita refresh. Nah, teman-teman, udah ada teman-teman ya. Ini adalah nama file gambar kita. Nah, artinya data gambarnya itu sudah berhasil masuk ke dalam database kita. Selanjutnya sekarang kita akan menampilkan. Oke, kita kembali ke text editor kita. Kita masuk ke index. Kemudian kita bisa scroll ke atas. Kita tambahin satu lagi, yaitu untuk gambar. Di bawah alamat, kita kasih TD, kemudian IMG, karena nanti kita mau buatnya dia dalam bentuk gambar. PHP, echo, base, underscore URL, kita kasih titik, kemudian tanda petik, kemudian kita masukkan nama folder tempat kita menyimpan foto. Tadi kita buat nama foldernya itu adalah gambar. Jadi kita tuliskan slash dulu, kemudian gambar. Gambar. Slash lagi. Kita kasih titik lagi. Kemudian kita gabungin $MHS. Kemudian kasih gambar. Sudah. Kita file, kita save. Sekarang coba kita refresh halamannya. Kita refresh. Nah, teman-teman. Udah ada nih teman-teman. Tapi masih sangat besar teman-teman ya. Kalau kita geser, gambarnya masih terlalu besar teman-teman. Jadi kita bisa kecilin. Kita kasih di sini width-nya. Kita kasih misalnya 100. Coba kita file, kita save. Sekarang coba kita refresh halamannya. Nah, teman-teman, gambarnya udah kecil. Nanti teman-teman bisa atur sebagaimana teman-teman yang mau. Nah, jadi begitu teman-teman, cara membuat upload file gambar di dalam framework Coordinator 3.
Nah, pada video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya mengedit gambar ini. Misalnya nih, kita klik tombol edit di sini. Nah, kan untuk nama, NIM, dan alamat itu sudah ada gitu. Jadi nanti kita akan buat lagi satu form lagi yang isinya untuk gambar. Dan nanti di bawah form gambar itu, nanti kita tampilkan gambar sebelumnya. Sebelum dia diupdate. Begitu teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Milvan pamit. Terima kasih.